Circle pertemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat hari Minggu malam. Yang artinya besok pagi ketika kalian membuka mata indah kalian dan disambut oleh burung-burung yang berkicau, itu tandanya hari Senin pagi. Dimana aku yakin teman-teman aku ini sangat menyukai hari itu, karena hari Senin itu hari yang produktif, hari kembali kuliah, hari kembali bekerja, hari kembali tersenyum gitu. Kan kalian kalau Sabtu Minggu cemberut kan? By the way, aku mau minta maaf banget nih sama kalian, karena aku udah lama gak upload podcast lagi. Ya, untuk alasannya nih ya, sejujurnya aku minggu kemarin tuh sibuk gitu. Bukan so sibuk, ini beneran sibuk. Sampai aku tuh pembagian waktunya kacau balau, pusing, meriang. Dah pokoknya pusing lah. Jadi nih guys, di podcast pertama aku kemarin, salah satu dari pendengar podcast aku ada yang request ke aku buat ngebahas masalah circle pertemanan. Jadi malam ini aku mau ngajakin kalian semua buat ngebahas itu. Tapi yang aku bahas ini ya bukan circle pertemanan aku aja. Bisa juga circle pertemanan temen aku, atau juga bisa juga circle pertemanan yang ada di sekeliling aku. Oke, mari kita mulai pengkategorisasiannya. Mungkin biar lebih mudah, aku pakai patokannya tuh umur aja ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa umur aku tuh masih di rentang 20-25 tahun. Jadi aku gak bisa ngomongin yang di usia lebih dari itu, karena gak mungkin dong aku tua dulu baru muda. Oke, yang pertama, di usia 0-5 tahun. Aku rasa di umur itu tuh masa-masa paling bahagia dan menyenangkan gak sih? Dimana kita masih sangat mengemaskan, dibangga-banggakan. Ya iyalah, aku dulu pas kecil cantik, lucu, imut, gemesin, pokoknya banyak deh. Gak usah marah. Ya udahlah ya, aku pede emang orangnya. Jadi kalian gak usah gibahin aku dari belakang ya. Ya untuk pertemanannya sih mungkin ya gitu-gitu aja. Kita temenannya sama yang seumuran 0-5 tahun juga. Kayak anak orang tua kita, terus anak tetangga-tetangga orang tua kita, atau mungkin di usia 0-5 tahun ada yang udah sekolah mungkin ya temenannya sama yang ada di sekolah itu. Yang pastinya rentang usianya tuh gak jauh beda sama kita. Dan aku rasa isinya cuma main, ketawa, nangis, minum susu, tidur, pukul-pukulan, nangis, main lagi, makan. Udah kayak gitu doang diulang-ulang. Ya gak sih? Seru gak sih kayak gitu? Kemudian selanjutnya yaitu 6-10 tahun, dimana kita sudah menginjak ke sekolah dasar, ya kan? Coba kalian ingat-ingat pas kalian SD, kalian ngapain aja sama teman-teman kalian? Pasti banyak melakukan hal-hal bodoh bukan? Gak usah ditutup-tutupin. Pasti sih itu pasti, kecuali kalau kalian tuh emang orangnya pendiam. Terus yang pakai baju kancingnya sampai atas, terus ikat pinggangnya itu kencang, terus sampai ke perut. Itu baru aku percaya bahwa kalian itu cuma pendiam, gak bakalan melakukan hal bodoh. Tapi kalian akan belajar dengan rajin, mengikuti guru, gak pernah ke kantin. Buat ngebolos ya, maksudnya kalau ke kantin istirahat mah biasa aja. Kalau aku sih ya, masih ingat jelas banget dulu tuh aku jahil pas waktu SD. Dulu aku pernah dihukum gara-gara pas ada sholat jamaah gitu, aku balik ke kelas duluan. Nah, abis itu jiwa jahilku tuh tumbuh ketika aku melihat sepatu-sepatu teman-teman aku yang pada ditinggal di kelas. Nah, coba kalian kira-kira apa yang bakal aku lakukan?
Kalau kalian di usia segitu mempunyai tingkat kejalan yang sama, pasti kalian tahu nih, pasti kalian punya ide-ide apa yang bakalan aku lakuin. Tapi nih ya, setelah aku inget-inget, aku bayang-bayangin, itu tuh jorok sebenarnya. Aku kasih waktu buat nebak sih buat kalian. Aku hitungin 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetot habis. Kalau kalian cuma mikir aku apa nih ya kalau SD ya? Aku ngebuang sepatu di atas lemari, enggak. Nyembunyiin buku di tas temen yang lain, enggak juga. Atau nulis pakai tip X di meja, I love B selamanya, forever together and ever. enggak, aku nggak kayak gitu guys. Jadi aku ceritain ya. Jadi aku tuh nyembunyiin kaos kaki teman aku, cewek ya, di belakang papan tulis. Bayangin nggak tuh? Aku nggak kepikiran bahwa itu tuh kaos kaki bekas yang aku pegang. Kalau diinget-inget itu freak banget. Udah aku dihukum, diomelin, masih keinget tanganku ternyata megang kaos kaki bekas orang lain. Ih, parah. Udah itu jorok sih. Aku nggak mau inget-inget lagi, tapi aku akan menceritakan itu ke kalian karena aku baik hati gitu sama kalian. Jadi aku menceritakan aib aku di masa SD itu. Back to topic. Di umur segitu mungkin kita mulai tumbuh menjadi seorang anak yang mau tahu banyak hal. Maksudnya hal baru yang bahwasanya kita akan mencoba-coba apa yang kira-kira pengen kita coba. Ya kan? Ya toh ya, iya sih pasti. Tapi aku yakin juga di usia itu tuh isinya masih main, sekolah, mungkin ketambahan ngerjain PR ya yang agak-agak pusing, terus ngejailin temen, dan pokoknya isinya senang-senang doang. Kayak ya udahlah kita kelas olahraganya kita kayak cuma main gitu. Palingan kalau pusing ya kalau PR-nya banyak atau nggak gurunya ngomel, ya kan? Selebihnya itu tuh happy asal di usia itu kalian gak dikekang orang tua buat wajib tidur siang. Dan mau gak mau kalian mengikhlaskan untuk tidur siang biar dapat tambahan uang saku 2.000 kan. Kalau aku sih gitu. Kalau kalian ada yang kayak gitu juga gak? Siapa tahu kalau ada temennya gitu, demi uang 2.000 aku rela tidur siang. Oke, next. Masuk nih ke usia 11 sampai 13 tahun, dimana kita udah masuk ke sekolah menengah pertama atau yang biasa disingkat dengan SMP. Di sana mulai sedikit kompleks sedikit ya, karena di sana kita udah mulai dikenalkan apa itu ekstrakurikuler, organisasi, bahkan cinta. Hayo ngaku siapa yang cinta pertamanya di SMP? Di fase inilah fase kejam dimulai, dimana seringkali ada yang namanya geng gaul, geng ciwi-ciwi, geng hits, geng bandel, geng pintar, geng alim. Pokoknya banyak. Kalau kata kalian aku masuk yang mana? Yang alim dan pintar kan? Iya kan? Pokoknya harus iya gak sih? Iya. Kalian harus siap iya. Kalian gak usah nebak-nebak, aku bantu jawab aja. Nah, di sana kalian mulai dilatih untuk survive. Kalau enggak nih, bisa aja kalian jadi bahan bulian, terus suka menyendiri, cengeng, bahkan sama sekali gak punya temen. Dan yang parah lagi, kalian gak bisa ngenalin lingkungan sekitar kalian. Tapi kalian juga harus bisa mengkontrol pertemanan kalian, karena bisa juga kalian terjerumus jauh ke circle yang kurang baik. Sebenarnya di sini kita tuh udah bisa memilih mau masuk ke circle yang mana. Kalian bisa milih berdasarkan kemampuan kalian, atau passion kalian, atau kebutuhan entertainment kalian, atau emang
berdasarkan kenyamanan pertemanan kalian aja. Atau bisa juga nih yang terakhir, kalian bisa memilih berdasarkan tekad kalian. Kayak misalnya nih, tadinya kalian di SD bandel, gak pernah ngerjain PR, jahil, pokoknya yang buru-buru gitu. Nah, pas kelas 6 SD mau lulus nih, kalian tobat nih ceritanya. Terus pas mau SMP, kalian punya tekad buat menjadi lebih baik. Yang berarti kalian harus memilih ke circle yang sama kayak aku, yang pintar, yang alim, kayak gitu. Jadi berdasarkan tekad gitu. Yang pastinya, kalau berdasarkan tekad, itu tuh harus mendorong kalian buat lebih baik lagi. Kalau kalian masuk yang circle kurang baik gitu, bakat kalian yang begitunya jahil dan lain-lain itu nanti malah makin terasah. Tapi ya semua keputusan itu ada di tangan kalian seutuhnya. Nah, mungkin di antara kalian beberapa tuh di usia segitu ada yang sudah mengenal apa itu cinta. Di usia segitu, cintanya itu biasanya disebut dengan cinta monyet. Ada yang baru pertama kali ini dengar cinta monyet? Masa sih? Kalau misal ada yang belum tahu apa itu cinta monyet atau baru pertama kali dengar kata cinta monyet, aku ada sedikit potongan lagu yang judulnya itu Cinta Monyet dari Goliath. Selamat mendengarkan. Cinta monyet. Iya, aku cintanya kau monyetnya. Nah, maksudnya cinta monyet itu ya cuma cinta-cintaan biasa gitu. Putus cuman gara-gara lama balas chat misal, atau gara-gara kita ke kantin bareng sama temen kita yang lawan jenis, terus ketemu sama pasangan, terus dia marah, putus, ngakak. Woi, masa kayak gitu doang? Terus nih ya, ada juga pasti yang mantan temenku kini jadi pacar baruku, kini jadi pacar temanku, terus putus lagi, mantanku menjadi mantan pacar temanku. Hais, pusing kayak judul FTV guys pokoknya. Nah, itulah circle pertemanan yang lucu-lucu, masih kocak. Kalau diinget-inget masih banyak senangnya, masih gemesin, cute. Jadi untuk pembahasan circle pertemanan ini bakal aku jadiin 2 part, karena aku takut terlalu panjang dan kayak beda atmosfer gitu loh rasanya. Dimana part keduanya itu aku bakalan bahas circle pertemanan yang satu tingkat atau berapa tingkat, yaitu sebenarnya ini sih tergantung orangnya masing-masing ya. Dimana aku bakal ngebahas circle pertemanan saat SMA, kuliah, hingga bekerja. Segini dulu ya guys part 1-nya tentang circle pertemanan. Tunggu part 2-nya ya. Tunggu terus sampai aku bikin podcast lagi.
aku kumpulin jurus-jurusku dulu buat ngebahas yang itu ya, karena itu gak sekocak dan selucu Circle Pertemanan part 1. Dan terima kasih banyak sudah mendengarkan podcastku hari ini. Sampai jumpa di part 2. Maaf jika ada yang menyinggung atau masih jauh dari kata sempurna. Jangan kapok dengerin suara aku. Dan yang terakhir, masukan kalian selalu aku nantikan supaya konten podcast aku ini tumbuh dan lebih baik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.